Kalau memang si pengembang mekarta ini sudah wan prestasi atas perjanjian ini, maka para konsumen datang langsung ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memohonkan pembatalan atas proposal perdamaian. Akibat hukumnya, mekarta akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan pilot. Kita nggak tahu dia pendidikan advokatnya seperti apa. Lalu tiba-tiba menjadi lawyer. Kemudian di organisasinya dia dewan kehormatannya tidak berfungsi. Dewan standar profesinya tidak berfungsi. Sehingga lawyer ini pun tidak tahu kode etik. Banyak lawyer yang tidak pernah baca kode etik, Pak Uki. Jadi Anda bisa bayangkan. Iya. Anda jangan menggoda pengadilan dong. Undang-undang sudah tegas tidak boleh, tetapi Anda ajukan. Ini kan ada niat ini untuk menggoda pengadilan. Halo sahabat Uki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat Uki sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Berbahagia sekali hari ini saya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Bapak Imran Nating, yang baru terpilih akhir tahun lalu. Bagaimana kabar Pak Imran? Alhamdulillah sehat Pak Uki. Alhamdulillah. Pak Imran, sebagai pengacara senior, juga wakil ketua umum AAI ya, tentu punya banyak pengalaman lah menghadapi kasus-kasus yang menarik. Tapi yang ingin saya bahas adalah tentang kasus mekarta. Karena ini menyangkut orang banyak. Dan juga kita lihat bahwa dalam kasus ini, Pak Imran juga sebagai salah satu pengurus sebelum masuk PKPU ya. Tentu pandangan masyarakat kita sampai saat ini saya merekam bahwa banyak sekali orang mengatakan bahwa kalau berurusan dengan kurator itu berarti tidak lama lagi kita akan dibangkrutkan. Seperti itu. Nah, ini dua hal yang menurut saya yang perlu ada penjelasan dari ketuanya langsung, ketua umumnya, karena setahu saya undang-undang tersebut sebenarnya ingin melindungi perusahaan tersebut. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang pengusaha harus menghadapi begitu banyak orang, dan dengan adanya undang-undang ini ya mereka harus masuk ke pengadilan dan diupayakan untuk perdamaian. Seperti itu. Betul. Nah, sebenarnya sebagai pengurus dan juga sebagai kurator, ini sebagaimana sebenarnya ini kurator itu sendiri? Baik Pak Uki. Pertama sekali, kurator dan pengurus profesi ini bukan profesi yang baru. Yeah. Ini sudah ada sejak dari zaman Belanda, di Faillissement Verordening 1906. Ini undang-undang kepalitan dan PKPU di Indonesia yang berlaku sejak 1906 sampai dengan 98. Okay. Nah, di 98 baru kemudian diubah melalui Perpu nomor 1 saat itu, yang kemudian diundangkan jadi Undang-Undang nomor 4 98, yang diubah kembali pada tahun 2004 menjadi Undang-Undang 37 2004, mengatur tentang kepilitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, di dalam undang-undang ini ada satu profesi, yaitu profesi kurator. Okay. Nah, yang bisa menjadi kurator ini dari zaman Belanda sampai tahun 98 itu hanya negara. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan di Kementerian Hukum dan HAM. Yeah. Nah, tahun 98 lah pertama kali diperkenalkan kurator swasta. Yang bisa dilakoni oleh advokat atau akuntan publik. Okay. Nah, di tahun 98 lah berdiri Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, yang pendirinya saat itu adalah para lawyer, para advokat, dan para akuntan publik, tokoh-tokoh akuntan publik dan advokat pada saat itu. Nah, mereka inilah yang kemudian nanti ketika ada putusan pengadilan menyatakan satu perusahaan atau perorangan dinyatakan pilot, maka dia diangkat sebagai kurator, atau seperti Pak Uki udah buka tadi, dinyatakan dia berada dalam keadaan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam rangka menyelesaikan atau dalam rangka melakukan restrukturisasi kewajibannya kepada para kreditur, maka diangkatlah profesi kami selaku pengurus dalam proses PKPU itu, seperti yang terjadi di mekarta. Nah, mekarta saat itu di tahun 2020 itu menjalani proses PKPU namanya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi kita belum masuk ke mekarta dulu nih. Lebih pada penjelasan tentang kurator dan PKPU. Di mana keuntungan seorang pengusaha apabila persoalannya hukumnya perusahaannya itu bermasalah dan dia harus daftarkan ke PKPU begitu. Oke, baik. Iya,
Ini yang memang dunia usaha belum terlalu banyak mengetahui Pak Uki bahwa sejak dahulu kala Republik ini telah menyiapkan undang-undang untuk melindungi para dunia usaha yang sedang bleeding, sedang kesulitan keuangan dalam jangka waktu pendek mungkin, yang kalau kepada dia diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi, maka sesungguhnya dia bisa keluar dari bleedingnya perusahaan ini. Nah, apa itu PKPU? Pak Uki bisa bayangkan ketika orang dinyatakan berada dalam PKPU, demi hukum undang-undang melindungi dia untuk satu, dia tidak perlu membayar utangnya kepada siapapun, kepada negara sekalipun. Ketika sudah masuk PKPU. Ketika sudah dinyatakan berada dalam PKPU. Yang kedua, bank tidak bisa melelang asetnya. Leasing tidak boleh menyita barang yang dikuasai oleh si pengusaha tersebut. Tujuannya apa? Supaya si pengusaha ini memanfaatkan posisi PKPU-nya untuk bernegosiasi dengan seluruh krediturnya. Dan di mana forumnya? Di pengadilan niaga. Dia tidak perlu mendatangi satu persatu. Bayangkan kalau ribuan Pak Uki, atau puluhan ribu krediturnya, dia harus datangi satu persatu, ketuk untuk berdamai, kan pasti capek. Betul. Nah, ada mekanisme ini di pengadilan. Di pengadilan lah mereka bernegosiasi. Kalau ada 1000 kreditur, ternyata yang hadir di pengadilan hanya 100 misalnya. Maka perdamaian yang dilakukan antara si pengusaha dengan 100 krediturnya, itu demi hukum mengikat 1000 orang kreditur tadi. Mereka diikat semua? Mereka terikat semua dengan perjanjian perdamaian. Jadi bayangkan betapa menguntungkannya ini bagi dunia usaha. Sepanjang dunia usaha ini, si perusahaan ini memang masih memiliki potensi untuk survive. Karena kenapa? Kalau gagal PKPU-nya, dia akan langsung dinyatakan pilot. Nah, dan berapa lama itu? Sampai dengan 270 hari. 270 hari. Yes. Masa untuk melakukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian. Dan di pengadilan prosesnya cepat. Kalau si voluntary datang, si debitur memohon ke pengadilan nih, misal 2 minggu lagi rumahnya dia mau dilelang. Dia lalu datang ke pengadilan memohon dirinya PKPU, paling lama 3 hari sejak didaftar, dia akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan PKPU. Akibat hukumnya, jadwal lelang yang sudah dikeluarkan untuk rumahnya 2 minggu akan datang, itu demi hukum di freeze. Tidak bisa bank lelang lagi. Tertunda sampai 200 hari lebih? 270 hari. Tapi katanya awalnya tidak harus 200 lebih ya? Betul. Sekitar 40 hari lebih gitu kan? 45 hari dulu. 45 hari, dan itu banyak diupayakan untuk bagaimana bisa putus di situ. Itu bisa memberatkan bagi pengusaha itu. Bagaimana itu ceritanya? Ya benar juga. Memang ada dunia pengusaha kemudian kekhawatiran di sana, ketakutan jangan-jangan yang memohonkan saya PKPU ini ada etikat buruk. Karena memang kalau gagal di 45 hari pertama yang namanya PKPU sementara, dia tidak mendapat persetujuan untuk masuk ke PKPU tetap yang sampai dengan 270 hari. Yang menentukan siapa? Kreditur nanti di dalam rapat kreditur di pengadilan. Nah, termasuk pengurus juga bisa mengusulkan juga supaya diberikan perpanjangan masuk ke PKPU tetap atas permintaan si debitur tadi, si pengusaha. Nah, kalau dia gagal mendapat persetujuan untuk masuk ke PKPU tetap yang maksimal 270 hari, maka kemudian dia dinyatakan pilot. Nah, beruntungnya Pak Uki, di akhir Desember 2021 kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perubahan atas undang-undang kepalitan. Jika dulu terhadap putusan PKPU itu tidak ada upaya hukum. Once putus PKPU di pengadilan niaga selesai, nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK. Sekarang sejak 25 Desember 2021 putusan Mahkamah Konstitusi, jika proposal perdamaiannya ditolak, dia boleh kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, bahkan kalau putusan Mahkamah Konstitusi semata, ketika kreditur memohonkan dia PKPU, dia boleh kasasi. Itu putusan Mahkamah Konstitusi, tapi di surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru rupanya tidak mengakomodir itu. Yang diakomodir oleh Mahkamah Agung hanya ketika proposal perdamaiannya ditolak di pengadilan, nah dia boleh kasasi ke Mahkamah Agung. Karena akibat dari ditolaknya proposal perdamaian, dia langsung dinyatakan pilot. Nah, ini kan yang pernah sebenarnya dalam undang-undang ini yang dimintakan untuk di moratorium kan? Bahkan para pengusaha di Apindo itu meminta supaya ini tidak diberlakukan. Bagaimana ceritanya itu memang? Iya, di tahun 2021 memang yang kita bahkan di media sangat kencang, Apindo mendorong ke pemerintah, dan pemerintah saat itu kalau kita baca di media juga menginginkan
supaya ada moratorium. Karena kenapa saat itu kondisi COVID, yang kedua melihat tetangga di Singapura saat itu juga ada moratorium. Dalam hal yang sama? Hal yang sama, sekalipun di Singapura kalau tidak salah hanya 6 bulan moratoriumnya. Nah, di Indonesia ingin di moratorium. Nah, saat itu banyak mendapat perlawanan. Nah, ketika kami diminta pendapat saat itu, kami juga termasuk yang tidak menyetujui moratorium dalam konteks penuh. Kalau kepalitan yang di moratorium pada saat itu saya pribadi sepakat, tapi kalau PKPU tidak sepakat. Karena kenapa? Kebetulan kami banyak membantu pengusaha yang justru membutuhkan forum PKPU. Iya, supaya jangan sampai pilot. Iya, di mana lagi ada satu forum yang dijamin oleh hukum, kita bisa berdamai dengan seluruh kreditur. Dicukup di forum pengadilan niaga. Nah, kalau itu di moratorium, ini klien-klien kami yang berencana PKPU nggak ada lagi forumnya. Malah tambah susah. Malah tambah susah. Dan faktanya memang di 2021 itulah kalau kita lihat di Indonesia, sepanjang sejarah lebih 100 tahun kepalitan di Indonesia, itulah kepalitan terbesar, 870 sekian permohonan PKPU di Indonesia pada tahun 2021. Di 2022 kemarin sudah menurun lagi. Dan kalau secara statistik mestinya sih kalau ada penurunan begitu berarti perekonomian kita bagus. Akan baik ya. Akan baik. Iya, karena kalau kita lihat Pak Imran tadi mengatakan bahwa kalau kepailitannya oke lah, tapi PKPU-nya jangan. Yes. Nah, kepailitannya bagaimana memang? Kenapa memang sebaiknya di moratorium atau bagaimana memang? Ya saat itu ya. Kalau sekarang sudah tidak sesuai lagi. Kalau saat itu memang kenapa? Karena kan orang lagi bleeding memang. COVID, semua dunia usaha terganggu. Semua utang pasti tidak terganggu, tidak terbayar. Semua hampir pasti jatuh tempo. Nah, masa iya kita tega karena kondisi pandemik yang luar biasa lalu kita pilotkan orang? Kenapa nggak di PKPU-in aja? Supaya kenapa? Utang yang misalnya jatuh tempo bulan depan, kita bisa restrukturisasi menjadi 3 tahun depan lagi deh baru jatuh tempo. Atau selama COVID kita berikan dia grace period untuk tidak perlu membayar cicilan. Nanti dia mulai bayar ketika kondisi pandemi selesai. Itu di forum PKPU. Tapi kalau sampai permohonan pilot, memang kesannya tegas sekali. Kalau orang lagi pandemik terus dimohonkan pilot gitu. Yang ingin dikatakan bahwa kalau sekarang dipilotkan oke lah ya. Ya kalau sekarang kan hampir sudah normal lagi kondisinya. Kan, bagaimanapun juga para pengusaha kan selalu mengusahakan jangan sampai terjadi pilot lah pada perusahaannya. Apa memang harus sampai pilot? Tidak ada upaya lain yang lebih, misalnya di PKPU itu kemudian ada perdamaian dan mereka bisa sama-sama win kembali, baik banknya, baik leasingnya, baik pengusahanya. Kenapa mesti menjadi sebuah momok bahwa kalau sudah masuk di situ PKPU dan kepalitan ya sudah pengusaha itu akan jadi dimiskinkan begitu kira-kira, dibangkrutkan? Bagaimana itu? Memang itu yang beredar dan kita juga tidak terlalu menyalahkan sepenuhnya karena dalam beberapa case rupanya itu terjadi ditemukan. Tetapi yang mayoritas yang kami terlibat, yang kawan-kawan dekat kami terlibat, itu hampir semua perkara yang kami tanganin itu semua selesai dengan damai. Semua selesai dengan damai. Tidak ada yang sampai jatuh pilot kecuali memang debiturnya sudah give up, sudah nggak berdaya lagi, please pilotkan saya. Memang dia sudah tidak berdaya. Tapi jangan salah Pak Uki, di PKPU memang forumnya damai, di kepailitan juga adalah forumnya damai. Setelah orang diputus pengadilan, berada dalam keadaan pilot, baru dia mengajukan proposal perdamaian. Banyak yang kami tangani sejak awal langsung dimohonkan pilot, kemudian bisa selesai dengan kepailitannya. Karena ketika diputus pilot, kita bisa menawarkan proposal perdamaian. Bedanya memang, ketika diputus pilot sejak awal, kalau itu perusahaan, direksi tidak berhak lagi mengurus harta kekayaan perseroan karena kurator yang langsung mengurus. Nah, sementara kalau di PKPU, manajemen masih berhak mengurus harta kekayaannya tapi bersama-sama dengan pengurus. Kalau di pilot, totally si pemilik perusahaan atau perorangan, kalau perorangan itu tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya. Itu pidana kalau dia ngurus harta kekayaannya. Nah, itu jadi memang mereka tiba-tiba diangkat dari kursinya, lalu kurator yang masuk ke sana. Nah, ini yang kadang mereka khawatir, loh saya kan masih bisa berdamai, tapi kalau kalian sudah di sini mengelola perusahaan, yang ada saya benar-benar bisa bangkrut nanti. Betul. Pak Imran, ini ada satu cerita di Makassar, seorang pengusaha tambang dinyatakan pilot dan mau disita semua barangnya. Dia bikin perlawanan.
Karena menurut dia kalau ini sudah dilakukan, udah pasti dia bangkrut, selesai. Tapi kalau dia bikin perlawanan, akhirnya tidak jadilah. Dan alhamdulillah sekarang kembali lagi bangkit dan kembali besar lagi perusahaannya. Artinya ini bisa membenarkan bahwa kalau itu tidak dilakukan, justru sebenarnya bisa membesarkan orang kembali. Artinya mungkin kepailitan itu adalah langkah terakhir kali ya untuk seorang pengusaha untuk dinyatakan pailit. Dan tidak salah kalau Apindo itu ikut menyatakan bahwa bagaimana supaya ini dimoratorium atau tidak lakukan. Menurut Anda bagaimana? Kepailitan memang kalau dalam upaya hukum dia menjadi ultimate remedium, kemudian benar-benar penghujung dari segala upaya. Jadi penghujung dari segala upaya, mungkin si krediturnya udah segala macam cara untuk menagih, gugat perdata. Orang sekarang kalau disomasi, klien saya disomasi perdata, kalau kamu nggak bayar saya akan gugat perdata. Saya kan tanya, beneran kamu punya utang? Bener Pak. Ya udahlah, layanin aja lah. Tunggu aja di pengadilan, cuma gugat perdata ini kok, ntar ingkrah Mahkamah Agung baru kita bayar. Tapi begitu somasinya bilang saya akan pailitin, saya akan PKPU, saya akan nanya, bener punya utang? Bener, bayar sekarang. Karena kalaupun kita berdamai nanti konsekuensi biayanya itu lumayan besar. Iya, betul. Nah, tetapi Pak Uki, bagi debitur benar-benar mekanisme PKPU atau bahkan kepailitan sekalipun, kalau dia masih punya potensi untuk survive, karena dalam kepailitan dia bisa menawarkan perdamaian, justru akan sangat menguntungkan bagi debitur. Dia bisa minta grace period, bisa minta diskonto, bisa minta perpanjangan waktu pembayaran. Itu pengalaman dari debitur-debitur yang kami bantu selamat dari kepailitan maupun berhasil mendapatkan keuntungan dari proses PKPU. Pak Imran, dalam catatan saya di catatan jurnalis Sukriansa ini, pengalaman dan penanganan pailit dan PKPU yang sudah ditangani cukup banyak ya. Ada PT Humpus Intermoda, TBK Bakri Telekom, TBK Bumi Resource, Humpus Pengolahan Minyak, banyak lagi nih catatannya. Dan salah satunya memang adalah di proyek Mekarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Nah ini yang saya singgung dari awal tadi, bahwa ini banyak sekali nasabah di situ ya, konsumennya banyak konsumen di situ. Dan terakhir kita lihat mereka ke komisi yang menangani konsumen ya, di DPR, dan minta supaya kasus ini bisa diselesaikan begitu. Dan sebagai salah seorang pengurus PKPU sebelum PKPU ya, bagaimana Anda melihat kasus Mekarta ini? Saya memang dulu adalah pengurus dalam proses PKPU-nya di tahun 2020, yang kemudian alhamdulillah berhasil selesai dengan baik di Desember 2020. Terjadi homologasi, terjadi perdamaian antara MSU, nama pemilik proyek Mekarta ini, dengan para konsumennya. Nah, belakangan kami baca di media, pemberitaan, sampai bahkan beberapa minggu kemarin sampai ke DPR RI, ya kita memang cukup prihatin. Padahal seharusnya ini sudah ada perjanjian perdamaian nih yang mengikat antara si pengembang Mekarta dengan para konsumennya. Nah, mestinya sih tinggal dilihat saja, kalau memang si pengembang Mekarta ini sudah wan prestasi atas perjanjian ini, maka para konsumen datang langsung ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memohonkan pembatalan atas proposal perdamaian. Akibat hukumnya, Mekarta akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Nah ini yang saya nggak tahu, apakah upaya ini sudah ditempuh oleh para konsumen apa tidak. Kenapa? Kalau ini ditempuh tanpa bermaksud mengajarin, Mekarta kebetulan saja menjadi contoh, tetapi juga perdamaian PKPU yang lain. Kalau si debitur wan prestasi, datang aja ke pengadilan mohonkan pembatalan. Kalau si debitur ini memang masih mau selamat, pasti dia ketakutan. Pasti dia akan menempuh segala macam cara untuk mereka supaya tidak pailit. Daripada misalnya lapor ke polisi, lapor ke mana kiri kanan, kan ada mekanismenya nih. PKPU itu tidak jalan buntu, ada mekanisme penyelesaian kalau para pihak wan prestasi. Nah di kasus Mekarta misalnya, memang di zaman kami, seingat saya ada beberapa yang diperjanjikan saat itu, misalnya memang ada mundurnya jangka waktu serah terima unit, ada yang mundur sekian puluh bulan seingat saya, ada yang akan dipindah unit, bagi yang unitnya belum terbangun,
mereka diminta pindah ke unit yang sudah terbangun. Nah, saya nggak tahu apakah proses pindah ini yang ada masalah, karena sekali lagi kami sudah tidak ada di dalam sejak tahun 2020, kami selesai sebagai pengurus dalam proses PKPU-nya, sehingga totalis sekarang seluruhnya kembali ke manajemen Mekarta. Tetapi ada perjanjian yang telah dihomologasi, yang telah disahkan oleh pengadilan antara Mekarta dengan para konsumen. Nah, mestinya ini yang dijalankan. Siapa yang wan prestasi, adukan ke pengadilan niaga yang mengesahkan. Akibat hukumnya akan dibatalkan ini. Kalau itu Mekarta yang wan prestasi, Mekarta akan pilot. Dan kalau masih punya potensi yang luar biasa, saya yakin Mekarta pasti takut pilot. Iya. Artinya akan diselesaikan. Akan diselesaikan. Kalau kasusnya sendiri dari awal bagaimana ceritanya Mekarta ini? Dulu masuk PKPU memang karena ada keterlambatan menyerahkan unit ke para konsumennya. Karena kita tahu, kalau kita lihat di iklannya saat itu kan ini proyek yang sangat wow sekali. Tapi ternyata setelah berjalan kemudian ada keterlambatan pembangunan yang kalau mereka tidak masuk ke PKPU, besar kemungkinan mereka akan pilot. Dan jangan disangka bahwa kalau sampai Mekarta pilot hanya Mekarta yang merugi, konsumen juga besar potensinya akan merugi. Karena kenapa? Ini harta bangunan tower yang sudah jadi kalau belum AJB itu masih miliknya Mekarta. Yang berarti semua kreditur masih memiliki hak yang sama atas unit ini, yang nanti kalau dilelang oleh kurator akan dibagi secara rata berdasarkan besaran pembayarannya. Jadi kemungkinan yang mereka dapatkan para konsumen ini akan jauh sangat kecil daripada nilai yang telah mereka bayarkan. Nah, kenapa saat itu memang sekalipun mungkin dengan berat hati para konsumen yang menerima mekanisme PKPU ini dengan adanya perpanjangan jangka waktu penyerahan. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang sudah masuk di saat-saat penyerahan, karena saat itu dihomologasi itu di Desember 2020. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun persis, 2 tahun sebulan yang lalu perjanjian perdamaian ini disahkan. Nah, saya nggak tahu apakah telah jatuh tempo, karena saya ingat saya saat itu ada 30 bulan, ada yang 50 bulan gitu, kalau saya tidak salah. Nah, apakah sudah jatuh tempo? Kalau belum jatuh tempo, memang ya kreditur ya sabar-sabar aja dulu. Sabar saja. Kalau sudah jatuh tempo, lalu belum mendapatkan unitnya misalnya, silakan datang ke pengadilan niaga. Itulah mekanisme yang diatur di dalam PKPU. Pak Imran, tentu sebagai advokat yang sudah puluhan tahun, 20 tahun lebih ya, beracara. Dalam kasus kurator ini ya, sebagai kurator, sebagai pengurus, ada nggak yang menarik perhatian Pak Imran dan kasus itu akhirnya bisa menyenangkan semua pihak begitu? Saya tidak begitu confidence untuk menyatakan menyenangkan semua pihak. Tapi paling tidak kalau terjadi perdamaian. Tapi paling tidak begitu terjadi perdamaian dan sampai saat ini kami tidak mendengar ada riak-riak yang luar biasa. Bagi kami itulah success story. Misal dulu ada Bumi Resource. Itu dulu tagihan yang masuk ke kita selaku pengurus itu gede banget, sampai 100-an triliun, sekalipun yang kita terima saat itu saya ingat saya kalau nggak salah sekitar 90 triliun. Dan kalau kita dengar kabar tahun kemarin ya, kalau tidak salah ada salah satu korporasi besar di Indonesia masuk mengambil alih Bumi Resource. Seluruh beban-beban utang yang diperjanjikan dalam masa PKPU itu sudah diselesaikan semua. Berarti kita bilang ini salah satu success story menyelesaikan kewajiban di dalam PKPU. Atau misalnya kalau sahamnya ini saham sejuta umat ini. Ya saat itu ya sampai Rp50 saat itu ya. Saham sejuta umat. Nah, ada banyak lagi. Misal proyek Cinere, mulai dari mall sampai ke mall bawah, Cinere Mall sampai Cinere Bellevue, itu semua berhasil direstrukturisasi melalui mekanisme PKPU. Tidak semuanya memang smooth, tetapi kami melihat sebagai praktisi jauh lebih menguntungkan bagi kreditur berdamai di dalam PKPU daripada dia pilot. Karena kalau sampai dia pilot, seluruh harta kekayaan ini itu akan menjadi hak seluruh kreditur untuk mendapatkan pembayaran dari situ. Nah, kita bisa bayangkan sampai 10% udah hebat sekali kalau bisa mendapatkan pengembalian sampai 10%. Apalagi kalau ini barang sudah dijaminkan ke bank.
Dalam kepilitan bank ini posisinya sebagai kreditur separatis, secure kreditor. Dia yang diutamakan pembayarannya. Barulah para konsumen ini yang sebagai kreditur konkuren yang tidak dijamin. Nah, jadi bisa dibayangkan kerugian besar akan menimpa para konsumen, para kreditur kalau sampai pilot. Ya memang sih dibutuhkan kesabaran untuk menerima penyelesaian dalam proses PKPU, tetapi jangan salah, kalau itu properti, anggap saja investasi. Ya mungkin kita menunggu 5 tahun akan datang baru jadi, ya paling tidak nilai yang kita bayarkan saat ini dengan 5 tahun akan datang itu sudah akan naik daripada pilot saat ini. Nah, tapi memang beberapa orang mungkin berpendapat yang berbeda, saya maunya sekarang menikmatin. Nah, maka konsekuensinya adalah Anda mau bersabar atau Anda pilot gitu. Tapi bagi kami, menyelesaikan perdamaian dalam PKPU, bagi kami memang selama ini melihat itulah jalan yang terbaik bagi kreditur maupun bagi debitur. Bahwa tidak menyenangkan semua, yes, tetapi itu yang terbaik. Dari pengalaman kami selama ini mendampingi yang berhasil berdamai di dalam proses PKPU maupun yang berhasil berdamai di kepailitan. Kurator ini dan undang-undang kepailitan ini kan baru beberapa tahun di Indonesia. Dan kita lihat bahwa sekarang cukup banyak pengacara yang masuk dan mau terlibat sebagai kurator begitu. Kalau boleh tahu Pak Imran sendiri sebelumnya lebih aktif sebagai pengacara di bidang apa sebelum masuk di kurator ini? Saya memang lebih banyak di perdata. Perdata ya? Ya, di perdata selama ini litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasinya di litigasi korporasi, kalau di pidana malah hampir tidak pernah. Kalaupun terlibat biasanya join kantor untuk saling support. Jarang pidana. Jadi memang awalnya memang sudah di perdata karena masuk kita ke profesi kurator memang keilmuan di perdata dan hukum perusahaan harus kuat gitu. Harus kuat karena kan hampir semua yang pilot atau PKPU itu pasti dunia usaha. Kalaupun itu perorangan, perorangan yang menjalankan usaha juga gitu. Jadi memang basicnya banyakkan di lawyering di perdata dan di hukum perusahaan. Tamatan dari mana dulu Pak Imran? S1-nya? S1-nya dulu di Hasanuddin, Makassar, kemudian melanjutkan ke hukum bisnis di UI. UI? Iya. Sekarang ngambil S3 lagi? Sekarang baru terdaftar. Baru terdaftar. Untuk mengambil S3. Mudah-mudahan. Insya Allah. Di UNAS juga? Di UNAS juga. Iya, saya dengar seperti itu. Kalau tentu sahabat UKI juga ingin mendengar sebagai seorang yang sudah sukses lah di Jakarta sebagai pengacara, sebagai advokat. Masa kecilnya dulu Pak Imran banyak di mana dulu? Nah, ini saya dulu di Palopo. Saya lahir di Palopo. Palopo ya. Tepatnya di Padang Sapa, di Padang Sapa Selatan Kota Palopo. Lalu SD di situ, SMP SMA melanjutkan ke pesantren Datuk Sulaiman Palopo. Jadi 6 tahun. Ini lulusan pesantren berarti pesantrennya, 6 tahun di pesantren. Lumayan. 6 tahun di pesantren modern Datuk Sulaiman Palopo. Itu masih ada itu? Masih ada sampai sekarang dan bahkan lebih berkembang, muridnya ribuan. Top lah. Ribuan. Zaman kami dulu masih sekitar 300 atau 400. Kalau sekarang udah ribuan. Santrinya ribuan. Lalu selesai lanjut ke Unhas. Nah, yang menarik Pak Uki, karena saya lahir di Padang Sapa, SMP SMA di Datuk Sulaiman, seringkali suku bangsa saya langsung diisi Minangkabau. Karena lahir Padang Sapa, padahal itu di Palopo, lalu sekolahnya Datuk Sulaiman, memang Datuk Sulaiman ini kan orang Minang, yang mengislamkan Luhur Raya. Jadi ketika ada suku bangsa, sering langsung diisi Minangkabau. Dilupa bugisnya ya? Dilupa bugisnya, dan ternyata kejadian dapat istri Minang. Oh, tanda-tanda itu tuh. Iya. Tapi ketemu istri di mana nih? Iya, kebetulan istri mahasiswa UI dan juga jurnalis, Pak. Dulu dia jurnalisnya hukum online. Dia hukum online. Iya, dia S1 S2-nya di UI dan kebetulan dari medianya dia ditugaskan khusus meliput hukum bisnis dan niaga. Jadi pertama bertemu ketika wawancara kali? Wawancara. Menarik. Aduh. Jadi jatuh cinta pertama ketika diwawancara? Ketika diwawancara. Siapa yang duluan jatuh cinta? Saya lah pastinya. Dan saat itu mulai merayu akhirnya jadi ya. Sekarang berapa anak? Alhamdulillah ada 3 anak sekarang. Ada 3 anak. Istri masih kerja lagi? Enggak, jadi sejak
beberapa minggu sebelum pernikahan dia memutuskan untuk berhenti, fokus ke anak dulu ya. Mudah-mudahan nanti dia mau memulai lagi kembali untuk bekerja. Untuk bekerja, tapi kalau bisa sih ya nggak usah bekerja lagi. Mau cari apa lagi ya? Mau cari apa lagi? Tapi sarjana hukum juga? Ya, sarjana hukum dari UI, magister kenotariatan dari UI juga. Oh ya, sudah bisa jadi notaris. Bisa jadi notaris. Gitu ya. Sudah ikut pendidikan, sudah lulus, tapi dia lebih memilih melatih anak-anaknya. Menjadi berumah tangga begitu. Iya. Dalam beracara ya, Pak Imran, banyak orang mengatakan bahwa pengacara itu adalah yang menjadi klien kita adalah yang bisa mengalahkan pendapat kita begitu. Kira-kira begini. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang pengacara senior, sudah almarhum, Ilyas Amin. Oh iya. Ya. Dia mengatakan kalau orang mau menjadi kliennya, dia harus bisa mengalahkan saya dulu, bahwa dia betul gitu loh. Kalau saya bisa dikalahkan dan dia betul, baru saya menjadi pengacaranya. Menurut Pak Imran bagaimana itu? Itu salah satu sikap yang bagus menurut saya. Karena kenapa? Kita ketika mau menjadi lawyer dan kode etik juga mengatur harus memang ada wawancara. Jadi kita tidak bisa langsung menerima klien saja. Lawyer yang baik harus terlebih dahulu melakukan wawancara dengan calon kliennya. Memastikan posisi kasusnya benar, memastikan bahwa memang ada dasar hukum untuk membantu si klien, baik di pidana maupun di perdata. Jadi jangan karena harganya cocok, kita sudah tahu bahwa sama sekali kita tidak bisa membantu, klien tidak ada dasar hukum, ya udah iya aja gitu. Nah, lawyer yang baik harus melakukan interview terlebih dahulu, harus mempelajari terlebih dahulu bukti-bukti, baru deal, ini harganya, kalau Anda sepakat kita dampingin gitu. Nah, di pidana misalnya, karena kan di luar beredar sekali adalah maju tak gentar membela yang bayar. Udah jelas salah kok dibela. Ya justru karena dia salah, dia harus dibela. Tujuannya apa? Supaya dia dihukum sesuai dengan kesalahannya. Orang bersalah sekalipun dia masih memiliki hak asasi. Dia masih memiliki hak untuk dihukum sesuai dengan kesalahannya. Misal pembunuhan. Kalau dia pembunuhan biasa, jangan dihukum pembunuhan berencana, karena itu kan berbeda. Kalau dia penipuan, penggelapan, jangan dituduh dia pencurian. Nah, disitulah tujuannya lawyer kalau dipidana. Memastikan kliennya dihukum sesuai dengan kesalahannya. Bukan berarti harus bebas. Bukan berarti harus bebas. Sudah pasti mencuri kok dia harus bebas, ya janganlah. Janganlah. Cuman dia gimana caranya dia dihukum sesuai dengan pencurian. Pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan, kan beda lagi hukumannya. Atau kalau di perdata kita memastikan bahwa memang ada dasar-dasarnya. Oh, ini dia perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si lawan yang mengakibatkan kerugian bagi klien saya. Nah, karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si lawan yang mengakibatkan kerugian kepada klien saya, maka saya akan bantu klien saya. Saya akan buktikan ke pengadilan, Pak Hakim, tergugat ini salah melakukan perbuatan melawan hukum, kalau itu PMH misalnya, atau ada perjanjiannya di awan prestasi, kalau itu awan prestasi yang mengakibatkan kerugian. Nah, wawancara di awal lah menentukan. Kalau lawyer yang baik, wawancara di awal lah yang menentukan dia mau menerima klien itu atau tidak. Pak Imran, sebagai Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia ya, 2002-2007, kita mendengar banyak sekali keluhan dari pengacara, advokat, bahwa pada akhirnya dalam menangani kasus-kasus klien, persoalan hukum bukan lagi menjadi hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa bernegosiasi dengan yang menentukan hukum itu sendiri. Nah, ini tentu dengan pembayaran dengan uang, dan itu pernah dikatakan oleh salah seorang pengacara yang ketangkap begitu ya, dan akhirnya mengatakan kondisi hukum kita sudah seperti ini, sudah tanda kutip sudah rusak lah begitu. Tidak perlu mencari pengacara yang hebat, tidak perlu pengacara yang harus terkenal. Yang penting pengacara itu bisa mengatur dan membuat dia bebas seperti itu. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini? Kita prihatin pasti Pak Oki. Kita sangat prihatin, sedih sekali.
Saya tidak berani bilang itu tidak ada, karena sering kita dengar hal yang demikian. Itu sebenarnya menistakan profesi, tapi di atas dari itu adalah menistakan keilmuan kita. Betul. Benar, sering kita dengar cerita banyak lawyer hebat kemudian frustasi di pengadilan. Benar. Ketika membuka dalil-dalil, membuka fakta-fakta, lalu kemudian itu dianggap tidak ada, lalu dia dikalahkan. Yang konon katanya karena di sana melakukan pembicaraan khusus dengan institusi pengadilan. Pengadilan yang memang yang harus secara tegas memasang dirinya bahwa jangan coba-coba melakukan pendekatan kepada saya. Di pengadilan sekarang Pak Oki, kalau kita lihat sudah bagus sekali. Mereka sudah mengurangi dengan sangat luar biasa interaksi antara si lawyer dengan pengadilan. Kalau dulu kita bisa main langsung duduk di meja hakim. Sekarang jangankan duduk di meja hakim, naik ke lantai hakim aja udah nggak bisa. Kita hanya bisa di lobi saja. Makanya lantainya selalu lebih tinggi tuh ya. Selalu lebih tinggi. Nah, tapi mungkin ada pertemuan-pertemuan di luar pengadilan kita nggak tahu. Kita sedih Pak Oki, sedih. Sering sekali kita sedih di pengadilan ketika kita yakin dengan bukti dan dalil-dalil. Dan kita sudah semalaman tidak tidur, asosiat kita riset luar biasa, lalu itu semua menjadi sia-sia gitu. Nah, kita sangat prihatin. Harapan kita kalau kita sering nonton film bagaimana lawyer dengan gagah berdebat menjadi demikian luar biasa, di Indonesia bisa demikian? Bisa Pak Oki. Lawyer-lawyer kita hebat kok Pak Oki. Banyak lawyer kita yang punya license juga bersidang di New York, bersidang di Australia, apalagi di Singapura. Banyak, tapi kemudian mereka sering frustasi ketika di sini. Makanya banyakkan mereka kemudian, udahlah saya di corporate aja lah. Membantu kalau ada mau IPO, ada mau right issue, ada mau lakukan merger, ada di akuisisi. Paling tidak bersentuhan dengan dunia-dunia ini katanya agak-agak tidak terlalu hitam. Tidak terlalu hitam. Tapi saya menganggap itu keliru. Kalau kita totali menarik diri, kita harus ada di dalam. Untuk memperbaiki. Terus saja orang tahu kok kita Pak. Ketika datang di pengadilan, aduh si ini munculin nggak ada duitnya, tapi biasanya materinya bagus nih. Pengadilan juga butuh kok, akan belajar dari cara kita membuat gugatan, cara kita membuat jawaban, karena mereka nanti membuat putusan akan mengambil referensi dari situ. Oh bagus nih anak ini, referensinya kok dari teori-teorinya kok ini nggak pernah saya dengar. Nah justru kesempatan kita transfer knowledge dari bahan yang kita hadirkan di pengadilan. Tetapi yang Pak Ugi sampaikan tadi ya, saya tidak memungkiri itu, bahwa itu ada dan bagi banyak lawyer itu membuat stres. Karena itu tadi menjadi sia-sia keilmuan kita gitu. Dan apakah ini juga terpengaruh oleh begitu gampangnya orang menjadi pengacara, menjadi advokat? Kalau kita lihat sekarang kan regulasinya siapa saja bisa membuat asosiasi, kemudian asosiasi sekarang kan sudah banyak sekali asosiasi pengacara, ratusan, kemudian bisa saja orang menjadi pengacara dan melantik itu mengusulkan untuk menjadi pengacara, dan akhirnya banyak sekali pengacara, dan akhirnya orang merasakan bahwa kemampuan pengacara ini kok seperti ini gitu loh. Apa penyebab semua ini? Ada kesalahan di mana ini? Prihatin kita. Kalau kita mau bilang kesalahan pemerintah bisa dibilang demikian karena tidak tegas dalam membatasi organisasi profesi. Bahwa benar ada undang-undang kebebasan berserikat, tetapi kan khusus untuk profesi mestinya itu tidak diberlakukan. Kenapa? Profesi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Profesi lawyer ini akan mengurusi orang yang bersengketa. Bisa dibayangkan kalau orang tidak punya kapasitas. Kita nggak tahu dia pendidikan advokatnya seperti apa. Lalu tiba-tiba menjadi lawyer. Lalu kemudian di organisasinya dia dewan kehormatannya tidak berfungsi. Dewan standar profesinya tidak berfungsi. Sehingga lawyer ini pun tidak tahu kode etik. Banyak lawyer yang tidak pernah baca kode etik, Pak Uki. Jadi Anda bisa bayangkan. Jelas-jelas misalnya ada surat menyurat nih, contoh sederhana. Ketika satu lawyer menyurat ke lawyer lain ada tulisan sans prejudice. Itu artinya kamu tidak boleh menggunakan surat ini besok-besok sebagai bukti di pengadilan. Karena ini kan komunikasi internal kita. Tetapi oleh lawyer lawan dijadikan bukti di pengadilan. Kalau itu lawyer baru belajar sih oke, kami pendiri pernah mengalami dulu ketika baru pertama kali belajar. Lalu ditegur oleh lawyer lawan. Dinda, kebetulan dia senior. Kamu nggak boleh jadikan bukti yang begini-begini. Tapi sampai hari ini tuh masih ada. Nah kalau saya mengalami itu 21 tahun yang lalu masih oke lah gitu. Nah karena kenapa itu tadi? Kurang basic keilmuan, tidak memahami hukum, sarjana hukumnya entah dari mana kita nggak tahu.
Dan siapa yang rugi Pak Oki? Akhirnya profesi. Apa baiknya ke depan? Padahal kalau kita lihat dari sejarah advokat Indonesia, ada 8 organisasi advokat, salah satunya tadi AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, bersepakat untuk membentuk satu wadah tunggal, namanya Peradi. Terjadi, dibentuklah wadah tunggal Peradi. Tapi karena terjadi Munas di Makassar 2015 kalau tidak salah, perebutan kekuasaan, pecahlah Peradi ini menjadi 3. Lalu bukan hanya pecah menjadi 3, akhirnya 8 organisasi pendiri tadi ini ya kembali kandang, mulai menghidupkan kembali organisasi karena dianggap yang didirikan sudah gagal. Dan lebih cilaka lagi, muncul sekian puluh, bahkan udah lebih 100 sekarang organisasi advokat. Dan mereka bisa 20 orang saja anggota, mereka sudah bisa bikin DPP, bisa merekrut, bisa melantik jadi advokat memohon. Karena syarat kita cukup dilantik oleh pengadilan tinggi. Iya. Nah begitu dia sudah punya anggota, sudah mengikuti pendidikan, dia mohonkan ke pengadilan tinggi untuk dilantik. Bahkan konon, ada yang memohonkan untuk dilantik ke pengadilan tinggi tanpa mengikuti pendidikan. Dilantik dulu jadi pengacara, setelah jadi pengacara baru mengikuti pendidikan. Oh ini kan cilaka benar. Bagaimana kualitas seorang pengacara kalau begitu? Betul. Apalagi dan itu etika yang paling penting. Sering kita temui. Jangankan di daerah, di Jakarta saja kita masih sering ketawa ketika ketemu advokat. Mulai dari surat menyuratnya saja, kita baca surat ya Pak Oki, orang jago menulis. Kita baru baca 1 halaman suratnya, kita udah bisa mengukur kualitas. Ini kualitasnya cuma sampai segini nih. Belum lagi kalau kita googling, masukin namanya, sama sekali tidak ada mesin pencari apapun yang menemukan namanya dia. Jadi bisa kita bayangkan Pak Oki. Nah ini negara harus turun segera. Mahkamah Agung harus turun membenahi. Asosiasi advokat profesi juga harus bertanggung jawab. Tidak bisa ini dibiarkan. Artinya runyamnya persoalan yang kita ceritakan tadi, soal etika, soal bagaimana hukum itu dibolak-balikkan dari kenyataannya, termasuk putusannya, itu juga bersumber dari awal-awalnya begitu. Bagaimana perekrutan menjadi seorang pengacara. Kita tahu bahwa dengan jumlah yang disampaikan tadi sudah ratusan organisasi dan bisa merekrut siapa saja. Yang penting sarjana hukum atau kalau di syariah begitu ya. Sarjana syariah. Sarjana syariah. Akhirnya sudah bisa. Akhirnya banyak orang mau menjadi pengacara. Betul. Jadi booming, tetapi kualitasnya yang kurang. Benar. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Imran tentang kondisi kita, persoalan hukum ini, mungkin termasuk penegakan hukum, mestinya seperti bagaimana saat ini? Iya Pak Oki, kita tahu persis yang diajarkan Pak Oki dulu ketika saya masih kuliah, sering baca tulisannya lah Pak Oki. Kita ini Rechtsstaat katanya, negara hukum. Dan kita bangga dengan status itu, tapi faktanya seperti yang Pak Oki sempat cerita tadi, ini negara negosiasi gitu. Semua bisa dibicarakan, kan kita sedih. Kalau tidak ada kepastian hukum Pak Oki, akhirnya ya akan lari ke efek politik. Memang orang kemudian saling jegal karena orang berburu siapa yang paling kuat. Tetapi kalau hukum kita pasti, orang tidak perlu dia ngotot untuk jadi yang berkuasa. Karena dengan hukum yang kuat, pasti dia akan terlindungi. Dia akan mudah mempertahankan haknya. Dia akan mudah meraih kembali haknya yang dikuasain orang. Karena hukum pasti menjamin dia. Walaupun kata orang hukum itu adalah produk politik juga. Benar, dia adalah produk politik. Hukum memang kita nggak bisa hilangkan bahwa itu adalah produk politik. Tapi once dia sudah menjadi hukum, jangan dipolitisir lagi. Itu yang pasti. Politik melahirkan hukum, tapi setelah menjadi hukum jangan dipolitisir lagi, tinggal dijalankan saja. Tapi itu agak sulit ya? Nah itulah yang kemudian kenyataannya menjadi sulit, karena ketika dijalankan kembali ke kualitas. Hakim juga kita harus akui bahwa banyak memang yang tidak berkualitas. Ada yang tidak berkualitas. Kita sering bertemu, ya Allah, hakim kayak gini gimana mau jadi hakimnya? Nah kita berharap sih memang bahwa kemudian teman-teman mulai dari lulusan-lulusan yang terbaik dari fakultas, ya ikutlah mendaftar jadi hakim kan gitu. Ya, jangan semua mau jadi lawyer gitu kan. Ya benar. Jangan semua mau jadi lawyer, daftarlah jadi jaksa gitu. Nah sekalipun memang teman-teman, apalagi angkatan-angkatan kami sudah mulai banyak yang bagus-bagus Pak Oki. Tetapi sekali lagi pertanyaan Pak Oki tadi dan juga menjadi closing statement dari saya, negara kita negara hukum.
Ya kalau kita para sarjana hukum, kita para lawyer, kita para advokat tidak mau melaksanakan dengan hukum dengan baik, ya siapa lagi Pak Uki? Iya, betul. Siapa lagi? Di profesi kami juga demikian, Pak Uki. Saya pernah agak diserang di internal kami ketika di proses kepailitan. Ada misalnya satu ketentuan bahwa institusi bisnis seperti ini tidak boleh dimohonkan PKPU atau tidak boleh dimohonkan pailit. Undang-undang tegas menyebutkan demikian. Tetapi ada saja teman-teman yang coba memohonkan, padahal itu undang-undang sudah bilang tidak bisa. Sampai saya bilang, Anda jangan menggoda pengadilan dong. Iya. Undang-undang sudah tegas tidak boleh, tetapi Anda ajukan. Ini kan ada niat ini untuk menggoda pengadilan. Itu dia. Dan benar pengadilan tergoda, dikabul itu. Nah akhirnya hakimnya dipindah entah kemana. Dan kemudian Mahkamah Agung membatalkan itu. Nah ini kan upaya coba-coba untuk menggoda hakim dan berhasil hakimnya tergoda gitu. Artinya semua tergantung niat juga ya. Betul. Artinya kita ingin bahwa penegakan hukum ini mestinya tidak hanya oleh pengacara, tapi juga yang lainnya, termasuk hakim, jaksa dan lain-lain. Betul. Dan saya berterima kasih kepada Pak Imran Nating yang sudah hadir di podcast Catatan Jurnalis Sukriansa, dan sebagai tambahan kepada sahabat Uki bahwa Pak Imran Nating juga selain banyak mengajar di beberapa kampus saat ini, diminta mengajar dan juga sudah menerbitkan buku Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit tahun 2004 ya. Betul. Sudah berapa buku Pak dibikin? Baru satu buku Pak. Baru satu harus buku. Terus bikin buku Ya, lagi nih Pak. benar, karena Pak. banyak ilmu yang harus dituangkan dalam buku-buku tersebut biar semua orang tahu. Insya Allah Pak Uki. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Uki kesempatannya. Terima kasih. Sahabat Uki, banyak hal yang sudah kita bicarakan bersama Pak Imran Nating. Tetapi satu poin yang paling penting bahwa jangan pernah belajar bahwa hukum itu harus terus ditegakkan apapun risikonya. Dan itu sudah dibuktikan dengan Pak Imran Nating, dan beliau terus berkiprah sebagai pengacara dan sekarang menjadi Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Mudah-mudahan para pengacara kita, para advokat kita bisa berkaca sehingga kita semua bisa mendapatkan hukum yang tegak di negara ini. Terima kasih. Amin.